Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang terkait dengan metode penelitian kualitatif atau studi kualitatif. Ya. Jadi bisa menyebutnya metode penelitian kualitatif atau bisa juga disebut sebagai studi kualitatif. Terkait dengan metode penelitian kualitatif atau studi kualitatif ini, salah satu di antaranya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan human instrument. Ya, karena di situ peneliti adalah bagian penting dari proses penelitian. Jadi bagian penting dari penelitian itu sehingga kali ini kita akan membahas tentang konsep human instrument, yaitu manusia peneliti sebagai instrumen penelitian. Mengapa ini kita masukkan? Karena dalam proses pengumpulan data, baik itu melakukan observasi, wawancara, kemudian dan pengumpulan data lainnya, itu diperlukan orang yang melakukannya. Jadi orang yang melakukan ini disebut sebagai instrumen atau alat. Ya. Jadi yang dijadikan sebagai instrumen atau alat adalah manusianya, yaitu orang yang meneliti. Tentu ini berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sangat tergantung kepada alatnya. Ya, alatnya dalam hal ini ya bisa kuesioner, bisa alat medis, misalnya mengukur, alat ukur, ya, alat tes darah, itu terkait dengan alatnya, instrumennya. Tetapi dalam penelitian kualitatif, yang menjadi pengukurnya adalah peneliti itu sendiri. Ya. Peneliti merupakan bagian penting dari proses pengumpulan data. Kalau dia misalnya melakukan observasi, kemudian wawancara, kemudian studi dokumentasi. Jadi ini semuanya sangat ditentukan oleh si peneliti tadi. Jadi kondisi peneliti itu mempengaruhi hasil penelitian yang akan dilakukan. Ya. Di dalam penelitian kualitatif, ya, atau yang kita kenal dengan human instrument ini, yaitu manusia sebagai instrumen, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa suatu penelitian itu harus menyediakan data yang valid dan reliable. Ya. Ya, dengan kevalidan dan reliabilitas tersebut tentu kualitas data yang diperoleh dalam hal ini dalam penelitian kualitatif disebut dengan informasi juga akan menghasilkan kualitas yang memiliki validitas dan reliabilitas tadi. Ya. Nah, karena ini akan berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena dia merupakan alat dalam pengumpulan data. Kemudian instrumen penelitian kualitatif ya terletak pada peneliti itu sendiri, maka dikenal dengan human instrument. Ya, karena orang itu yang meneliti dan orang itu yang mengumpulkan data dan orang itu juga mengolah data, nah, maka itu dijadikan sebagai instrumen. Ya. Karena itu peneliti merupakan orang yang membuka kunci, ya, menelaah, mengeksplorasi seluruh ruang tempat secara cermat, tertib, leluasa, bahkan ada yang menyebutnya sebagai key instrument. Ya, jadi manusia itu sebagai kunci dari instrumen tersebut. Jadi keberhasilan penelitian kualitatif ini sangat ditentukan oleh orangnya. Ya, maka ketika Anda nanti melakukan penelitian kualitatif, jadi data yang Anda dapatkan yang terpenting adalah data lapangan. Ya. Data lapangan ini sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang peneliti dalam pengumpulan datanya. Ya. Jadi bisa saja hasilnya berbeda, sangat tergantung kepada kemampuan dari peneliti dalam mendapatkan data atau informasi dari informan ya, atau responden tadi. Ya. Biasanya dalam penelitian kuantitatif disebut dengan responden, di penelitian kualitatif disebut sebagai informan atau orang yang menyediakan informasi. Hasil penelitian kualitatif ini penting, ya harus
terkait dengan kredibilitas atau reputasi dan kepakaran menjadi modal yang sangat besar ya dalam menentukan kualitas dari hasil penelitian. Jadi ketika Anda melakukan penelitian kualitatif, reputasi Anda, kredibilitas Anda dipertanggungjawabkan ya, keahliannya di situ ya. Sekaligus menjadi ukuran diterima secara bulat atau tidak penelitian yang dilakukan ya. Nah, biasanya di kesehatan ini kita lebih banyak melakukan penelitian kuantitatif ya. Misalnya tadi sebagai contoh misalnya hubungan ya. Nah, untuk menguji hubungan dua variabel atau lebih ya. Atau menggunakan pengaruh ya. Menggunakan kuasi eksperimen misalnya. Nah, ini juga bisa dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Tentu ini akan berbeda dengan penelitian kualitatif ya. Tentu perbedaannya sangat ditentukan oleh orang sebagai pengumpul data ya. Nah, jadi oleh sebab itu kemampuan seorang peneliti dalam penelitian kualitatif ini sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi hasil penelitiannya. Apa yang dinamakan dengan human instrument ya? Ya, yang dinamakan dengan human instrument ini adalah sebagai alat yang dapat mengungkapkan fakta, ya, fakta lapangan, dan tidak ada alat yang paling elastis ya, yang bisa berubah-ubah dan tepat mengungkapkan data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri. Ya, memang tidak ada alat yang mampu ya menguraikan berbagai fakta dan data yang ada di lapangan yang sifatnya sangat dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya, inilah peran yang dilakukan oleh peneliti. Jadi peneliti ini sangat memberikan pengaruh kepada kualitas atau hasil penelitian itu sendiri ya. Sehingga dengan kualitas itu penelitian itu akan menunjukkan sejauh mana penelitian tersebut dapat menunjukkan kualitas yang baik ya. Jadi peneliti ini sangat menentukan. Semakin baik peneliti itu dapat mengumpulkan data, termasuk dalam melakukan analisa data, maka akan baik pula hasil yang akan dicapai. Ya. Ya, karena dalam ujian kualitatif itu sangat elastis, sangat fleksibel yang sangat tinggi ya dalam menyesuaikan berdasarkan data, fakta yang didapatkan di lapangan. Kemudian Licol dan Guba ya menjelaskan tentang human instrument ini. Dia menjelaskan bahwa manusia sebagai instrumen pengumpul data ya memberikan keuntungan di mana dia dapat bersifat fleksibel ya dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Jadi sehingga tidak bersifat kaku, tidak seperti dalam penelitian kuantitatif ya. Nah, oleh sebab itu dalam penelitian kualitatif ini dalam pengumpulannya sangat disesuaikan dengan keadaan ya. Kemudian peneliti itu harus dapat melakukan penyesuaian atau adaptasi. Ya, adaptasi di lapangan serta dapat menggunakan seluruh kemampuannya termasuk keseluruhan alat indera yang dimiliki untuk memahami sesuatu yang dijelaskan ya. Serta dapat menggunakan alat indera yang dimiliki, misalnya apa saja yang bisa digunakan. Itu bisa ya penglihatan, pendengaran, penciuman, atau perasaan. Ini bisa dapat digunakan dalam pengumpulan data ya. Nah, jadi semua panca indera ini bisa dapat digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Kemudian Bogdan dan Biklen dia mengatakan bahwa penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber langsung dari data dan peneliti adalah instrumen kuncinya. Jadi dalam penelitian kualitatif ini harus bersifat alamiah, yaitu naturalistik, ya, apa adanya. Jadi tidak boleh diubah, ditambah atau diberikan perlakuan, ya,
tetapi kondisinya harus bersifat alamiah, ya, bersifat naturalistik. Jadi tidak boleh dilakukan perubahan atau intervensi dan sesuai dengan apa adanya. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kondisinya ya seperti kondisi apa adanya. Ya. Sehingga sumber langsung dari data dan peneliti itu disebut sebagai instrumen kunci tadi. Ya. Jadi dialah yang melakukan observasi, dialah yang melakukan wawancara, dan dia pula yang melakukan studi dokumentasi, ya, sehingga dengan satu orang ataupun orang lain yang bisa diajaknya dalam melakukan pengumpulan data harus diberikan pelatihan sesuai dengan standar yang dibuat oleh si peneliti tadi, dan itu pun tetap statusnya sebagai human instrument, yaitu manusia sebagai alat pengumpul data. Instrumen kunci adalah peneliti sebagai alat pengumpulan data yang utama. Jadi manusianya atau peneliti itu sebagai pengumpul data yang utama. Jadi tingkat kualitas data itu terletak pada peneliti itu sendiri. Nah, kemudian dalam penelitian kualitatif, data masih belum diketahui secara jelas ya, dan pasti. Nah, jadi kalau misalnya sudah pasti, sudah jelas, ya datanya sebaiknya jangan penelitian kualitatif. Ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian kualitatif, sebaiknya data masih belum diketahui secara jelas. Kemudian sumber data belum teridentifikasi secara pasti. Ya. Cara-cara menggali atau mengungkapkan dan mengeksplorasinya. Jadi kalau sesuatu yang belum pasti, itu bisa dilakukan penelitian kualitatif. Gunanya adalah untuk menggali, mengeksplorasi, menemukan. Ya. Nah, untuk menguji kualitas penelitian kualitatif itu, ya tentu diperlukan penelitian kuantitatif ya sebagai peneliti lanjutan. Karena sifat penelitian kualitatif adalah mencari, menemukan teori baru yang nantinya dapat diuji. Sehingga peran dari penelitian kualitatif ini berusaha mengeksplorasi, menggali informasi secara lebih mendalam. Ya. Kemudian data belum terdefinisi secara jelas, ya, sehingga keberadaan alat pengumpulan data sangat diandalkan. Jadi sesuatu yang belum terdefinisikan. Kemudian peneliti sebagai instrumen, yaitu di mana peneliti sebagai alat yang peka dan bereaksi. Ya. Jadi ketika kita sebagai peneliti dalam mengumpulkan data, tentu ada persoalan karena yang kita hadapi juga manusia, maka ketika kita memberikan respon, maka biasanya kita dan subjek penelitian memberikan reaksi terhadap respon itu. Ya. Nah, karena itu peneliti sebagai alat yang peka. Kalau dia melihat orang yang bangun tidur, ya baru bangun tidur misalnya, dia pasti tidak mau wawancara, atau orang itu lagi capek mungkin, ya. Jadi harus ditanya dulu apakah perlu kapan waktu yang disediakan untuk melakukan wawancara dalam pengumpulan data. Kemudian peneliti sebagai alat yang dapat menyesuaikan diri. Ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian, kemudian kita ada yang disebut partisipan dan non partisipan. Misalnya kalau dalam non partisipan, artinya kemampuan untuk beradaptasi itu lebih tinggi ya non partisipan. Ya karena kita melihat objek, ya. Jangan sampai subjek penelitian yang kita lihat itu kemudian mengubah perilaku hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Ya. Kemudian tiap situasi merupakan keseluruhan. Jadi apapun yang terjadi ketika Anda dalam melakukan penelitian kualitatif, misalnya Anda melihat orang ya, pergi ke katakanlah jam lanting, ya. Jadi Anda amati di situ aktivitas orang di lanting setiap pagi. Maka di situ yang Anda lihat adalah bahwa aktivitas yang di lanting itu seolah-olah menggambarkan kondisi keseluruhan ya, masyarakat yang tinggal di lanting itu. Ya. Nah, jadi apapun yang terjadi di sebagian kecil akan menggambarkan keseluruhan aktivitas masyarakat di situ. Dan suatu situasi yang melibatkan interaksi, ya. Manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Misalnya ketika Anda melihat orang lagi capek, kan begitu ya, orang lagi stres, ya.
tentu tidak hanya dilihat dari pengetahuan yang ingin Anda dapatkan, tetapi tentu berdasarkan pada hasil interaksi antar manusia tadi, yaitu ya, komunikasi, interaksi ya, antara satu dengan yang lain, sehingga bisa memahami apakah orang itu bersedia atau tidak untuk menjadi informan dalam sebuah penelitian. Kemudian peneliti dapat menganalisis data yang diperoleh secara langsung ketika Anda mewawancarai, ketika Anda melakukan observasi, atau ketika Anda melakukan studi dokumentasi. Pada saat itu juga data atau informasi yang Anda dapatkan itu langsung bisa dilakukan analisis. Nah, ini berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dia harus terkumpul dulu seluruhnya, baru bisa dilakukan analisis. Tentu ini perbedaan yang mencolok antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, hanya manusia sebagai instrumen yang dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Ya, jadi tidak ada alat yang bisa untuk menarik kesimpulan kecuali manusia itu sendiri yang dapat menyimpulkan ya, berbagai informasi, fakta yang didapatkan, baik itu hasil observasi, wawancara maupun hasil studi dokumentasi. Ya. Kemudian Lincoln dan Guba mengatakan karakteristiknya sebagai instrumen penelitian kualitatif. Yang pertama harus responsif ya. Jadi memiliki tingkat respons yang tinggi ya terhadap persoalan yang dihadapi. Kemudian dapat menyesuaikan diri ya. Karena tadi manusia tentu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Kemudian menekankan keutuhan. Ya. Nah, jadi jangan sampai antara satu bagian dengan bagian yang lain saling terpisah. Kemudian mendasarkan diri pada pengetahuan. Ya. Jadi pertanyaan yang dilakukan, hasil observasi yang dilakukan, kemudian studi dokumentasi yang dilakukan, ini akan memberikan pengaruh bagi seseorang bahwa penelitian yang dilakukan itu didasarkan untuk pengembangan pengetahuan. Ya. Kemampuan memperluas dan meningkatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman. Jadi pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki tentu dalam rangka untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan. Kemudian memproses data secepatnya. Jadi data atau informasi yang ketika Anda melakukan pengumpulan data, maka saat itu juga sebenarnya sudah bisa diolah datanya. Ya. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtiarkan hasil, baik itu hasil wawancara misalnya, maka ini adalah kesempatan klarifikasi. Ya. Kalaupun dia melakukan klarifikasi dan biarkan bahwa penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan pengumpulan data. Ya. Kemudian memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim dan idiosinkratik. Jadi mencari respon yang tidak lazim, ya. Baik yang bersifat idiosinkrotik maupun respon yang diberikan oleh informan atau responden. Ya. Adapun kekuatan peneliti sebagai human instrument ini, bahwa seorang peneliti sebagai human instrument memiliki keunggulan dalam prosedur, ya, etika penelitian dan personalitas ya, intelektual maupun cara-cara mempresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan. Ini yang menandakan bahwa dalam penarikan kesimpulan manusia tentu lebih memiliki rasa sensitivitas yang tinggi ya, karena ketika pengambilan penarikan kesimpulan tentu banyak pertimbangan yang dilakukan, tetapi tentu berbeda dengan mesin ya, yang kaku dan tidak fleksibel. Ya. Kekuatan peneliti sebagai instrumen penelitian meliputi kekuatan akan pemahaman metodologi kualitatif dan wawasan bidang profesinya. Jadi ketika nanti Anda melakukan penelitian kualitatif, maka yang harus Anda lakukan adalah kekuatan pemahaman metode penelitian kualitatif. Jadi konsep penelitian kualitatif ini harus dipahami secara mendalam. Kekuatan dari sisi personality, yaitu kepribadian seseorang, itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian kemampuan dari sisi
kemampuan hubungan sosial atau human relation. Dan yang keempat adalah kekuatan dari sisi keterampilan berkomunikasi, yaitu kemampuan berinteraksi dan menyampaikan pesan ya, kepada orang lain. Baik, kita lanjutkan. Seorang peneliti sebagai human instrument ya dituntut memiliki beberapa kualifikasi. Yang pertama, harus memiliki kualifikasi think critically and systematically. Ya. Berpikir, kemudian kritis, dan sistematik. Ya. Nah, ini yang harus dimiliki seorang peneliti sebagai human instrument, dituntut mampu untuk berpikir. Ya. Jadi bukan berpikir melamun, ya, tetapi berpikir tentang apa yang diteliti. Ya. Kemudian kritis terhadap data atau informasi yang didapatkan. Kemudian menjelaskannya secara sistematis, menghubungkan antara satu dengan yang lain. Istilah lain biasa disebut dengan bergayut. Ya. Ada hubungan antara satu dengan variabel dengan paragraf yang lain. Kemudian ada yang disebut dengan able to create, ya, dapat membuat, ya, membuat sesuatu penelitian tersebut dapat dikembangkan ya, pada penelitian yang berikutnya, ya, terutama dalam kuantitatif, ya, karena tadi sifatnya adalah dalam pengujian. Kemudian yang berikutnya adalah communicate effectivity, yaitu komunikasi yang efektif. Ya. Jadi ketika Anda melakukan wawancara, kemudian kepada informan, ya jangan sampai komunikasinya tidak efektif. Yaitu di mana peneliti dapat menyampaikan pesan secara baik, sederhana, langsung kepada informan. Ya. Kemudian able to identify and formulate problem theory, yaitu dapat mengidentifikasi dan dapat memformulasikan masalah secara jelas. Ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang yang melakukan penelitian kualitatif ini. Ya. Jadi sebagai sebuah keterampilan. Kemudian yang kelima, view of problem in wider context. Ya. Yaitu dapat melihat masalah dalam konteks yang lebih luas. Ini yang harus dimiliki oleh sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti kualitatif. Kemudian sikap dan perilaku peneliti, yaitu yang pertama mengkoordinir dan mengendalikan subjek penelitian. Ya. Nah, oleh sebab itu misalnya ketika Anda menemui informan atau subjek penelitian, sebaiknya Anda lah yang dapat mengendalikan subjek penelitian. Misalnya kapan bertemunya, di mana bertemunya, ya. Ini terkait dengan kemudian informasi apa yang Anda dapatkan dalam membuat pertanyaan. Hindari perilaku dan pembicaraan yang tidak pasti. Jadi harus sifatnya dipastikan ketika Anda melakukan pengumpulan data. Ya. Kemudian menghindari kompetisi dengan responden. Jadi ketika Anda bertanya, jangan sampai Anda yang menggurui, ya, mendahului dari responden tadi atau informan tadi, sehingga apapun yang sebenarnya ingin Anda dapatkan, ya jadi informan atau responden itulah yang harus memberikan keterangan. Jadi bukan Anda yang lebih dominan di dalam menyampaikan jawaban, ya, padahal Anda adalah bertanya, bukan kapasitasnya untuk memberikan jawaban. Kemudian bersikap jujur sesuai dengan maksud penelitian. Ya. Jadi kemudian yang kelima adalah dapat merahasiakan identitas data yang disampaikan oleh responden termasuk jati dirinya. Jadi jangan ditulis, ya. Nah, kalaupun dapat dikasih kode saja sesuai dengan jabatan atau peran yang dilakukannya. Kemudian dalam melakukan in-depth interview, wawancara mendalam. Ya. Jadi meskipun Anda memiliki pedoman wawancara, tetapi bisa juga dilakukan dengan in-depth interview, wawancara mendalam. Ya. Kemudian pelaksanaannya menganut atau menggunakan prinsip dasar REACH. Ya, jadi ketika Anda melakukan interview mendalam kepada informan, maka Anda harus dapat memegang prinsip REACH. Ya, REACH ini adalah respect, ya, sikap hormat dan menghargai, ya, terhadap
orang yang kita tanya karena dialah sebenarnya yang menjadi sumber pusat informasi. Nah, kemudian empati, kemampuan menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi ketika Anda dalam melakukan penelitian, wawancara, atau observasi, maka Anda harus memiliki rasa empati, ya, menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Kemudian audible, dapat mendengar dan dimengerti. Ya. Jadi peran Anda tidak hanya bertanya, tetapi juga dapat mendengar. Kesulitan kita adalah sulitnya untuk mendengar. Ya, karena kita kebiasaannya berbicara. Ya. Kemudian clarity, jelas suara, volume, frekuensinya. Ya, ini penting dalam melakukan wawancara. Kemudian humble atau sikap rendah hati. Nah, ini sangat penting, jangan menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Ya. Kemudian kualifikasi peneliti. Ya. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan menyerap informasi. Ya, ini harus dimiliki oleh peneliti. Mampu menganalisis informasi, ya. Mampu mensintesiskan fakta-fakta, yaitu menggabungkan fakta, kemudian menghubungkan antara satu dengan lain, kemudian mampu menginterpretasi, menafsirkan data dan informasi yang diterima. Ya karena sesuai dengan bidang ilmunya tentu, maka ini tidak akan sulit bagi sendiri. Silakan, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.